Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul alim. Al-Baqarah ayat 183. Kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sauma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Al-Hadis. Sebelumnya yang kami hormat para senior kompi yang telah memberikan kesempatan dan waktu yang suci ini atau tugas suci ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga beliau Allah muliakan. Tak lupa yang kami hormati Ketua Umum Kompi, berikut dengan jajarannya, atasan sampai bawahan. Meskipun tidak disebut satu persatu, kami tidak mengurangi rasa cinta dan takdiman kepada beliau. Semoga Allah muliakan, dan selama memegang amanah Allah permudah dan Allah berikan kesabaran. Yang selanjutnya, tanda penghormatan Islam adalah kita panjatkan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu, untuk bersilaturahmi, terutama diberikan kenikmatan besar yaitu nikmat iman dan Islam. Yang kedua, sholawat sinar salam mugia selamanya tercurah limpahkan ke junjungan kita Nabi Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada sahabatnya, kepada keluarganya, habib-habibahnya, malah sampai kepada kita semua. Meskipun kita hadir di kalangan umat yang terakhir, belum sempat berjumpa, bertatap, berjabat tangan, tetapi giroh kesemangatan kita jangan sampai putus. Tetap kita komitmen dan selalu berharap agar di akhir kelak kemudian mendapatkan SK syafaat dan diberikan SK syafaat itu terhadap kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para rekan mujahid wal mujahidah, khususnya para kader-kader kompi, umumnya kepada semua elemen yang mendengarkan atau yang berbagi ilmu pada kesempatan ini, yang bersilaturahmi pada kesempatan ini, izin memperkenalkan diri. Kami, maksud dan tujuan saya berbicara di depan teman-teman ini diantaranya untuk bersilaturahmi. Bersilaturahmi kami ucapkan kepada rekan-rekan senior kompi, kepada rekan-rekan generasi penerus kompi atau kader-kader kompi. Kami ucapkan salam kepada teman-teman semua. Yang kedua, setelah silaturahmi atau dibalik silaturahmi tersebut, insya Allah kami akan menyampaikan atau belajar menyampaikan sepatah dua patah kata terkait dengan fadilah keutamaan di bulan suci Ramadan ini. Bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang suci, yang banyak fadilah yang terkandung di dalamnya. Bahkan hadis Nabi membicarakan atau Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa barang siapa yang merindukan akan kedatangan bulan suci Ramadan, maka dia diharamkan jasadnya untuk masuk ke neraka atau dibakar oleh api neraka.
merindukannya saja untuk berjumpa terhadap bulan suci Ramadan sudah dienas, dijauhkan daripada siksa neraka. Nah, kita sebisa mungkin setelah merindukan itu menjemput bulan puasa dan mengaplikan apa yang terkandung di dalam puasa tersebut. Ada pelajaran apa dalam puasa tersebut? Sehingga penjemputan kita, pemantapan kita, rasa cinta terhadap bulan suci Ramadan ini kita buktikan setelah datangnya bulan suci Ramadan. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu kan kita sudah dijalani ibadah puasa. Para ikhwan fidin rahimakumullah. Sebelum membahas panjang lebar tentang puasa, marilah kita berpikir dengan berbahasa filosofis yang menamakan puasa itu berbagai macam contoh. Ada yang dinamakan puasa ular, ada yang juga dinamakan dengan puasa ular. Itu sama-sama puasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum beberapa hari atau bukan minggu, tetapi akan perubahan daripada proses tersebut, ada yang mendapatkan hasil dan ada yang mendapatkan tidak hasil. Di antaranya puasa ular. Puasa ular saat tidak makan beberapa hari, akan tetapi setelah puasa tersebut berubah kulit, tapi kulitnya masih sama, karakternya masih sama, namanya juga masih sama. Itu karakter ular setelah dipuasakan. Akan tetapi ada yang dinamakan puasa ulat. Nah, puasa ulat setelah dipuasakan beberapa hari atau minggu tidak makan, tidak minum, dia berubah. Berubah segi apa? Berubah segi tubuhnya, berubah segi karakternya, berubah segi manfaatnya. Dulu atau sebelum berubah, yang namanya ulat itu sangat dibenci oleh kalangan banyak orang, apalagi kalangan petani, karena ulat itu merusak ladang atau tumbuhan-tumbuhan yang ditanam oleh petani. Yang kedua, ulat itu suka kebanyakan menimbulkan virus gatal. Bahkan yang namanya ulat dalam kalangan petani itu adalah virus yang akan membahayakan, harus dibunuh, harus dimusnahkan. Akan tetapi setelah proses tahapan puasa berubah, setelah menjadi kupu-kupu, kepompong, lalu menjadi kupu-kupu, beda lagi. Dipandang mengindahkan. Banyak orang yang suka terhadap indahan kupu-kupu tersebut. Dan di segi lain menguntungkan. Yang tadinya merugikan, yang tadinya dibunuh, justru sekarang menguntungkan bagi kalangan petani. Dengan istilah mengawinkan serbuk tumbuhan lain dengan yang lainnya sehingga menjadikan buah. Itu perbedaan dalam puasa tersebut. Di antaranya seperti itu. Nah, kita selaku manusia di posisi manakah puasa kita saat ini? Di posisi manakah puasa kita saat ini? Atau mengenang, merindukan setelah datangnya puasa tersebut? Apakah dijemput dengan baik puasa ini? Maka sebisa mungkin yang namanya puasa ini kita harus lebih meningkatkan daripada puasa yang sebelumnya. Puasa kemarin banyak kekurangan, banyak celah, banyak cacat, banyak celah, maka perbaikilah puasa ini. Jangan sampai puasa ini menjadi bahan penyesalan di waktu yang akan datang, di puasa yang akan datang. Kita maksimalkan puasa ini lebih baik daripada puasa sebelumnya. Bahkan apabila ada waktu, ada kesempatan untuk bertemu dengan puasa yang sebelumnya, jadikanlah puasa sebelumnya itu lebih baik daripada puasa saat ini. Banyak pendidikan, banyak hikmah yang terkandung di dalam puasa. Di antaranya pendidikan atau hikmah dalam puasa tersebut mendidik untuk kita bisa menahan hawa nafsu, untuk kita bisa meredah hawa nafsu, untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Semisal apa? Semisal kita habis kerja capek, istirahat sejenak dengan kondisi perut lapar, mulut haus, ingin makan, ingin minum. Mungkin makanan ada, minuman ada, tetapi belum saatnya karena Allah belum melegalkan, mengizinkan. Maka kita tidak bisa makan, kita tidak bisa meminum. Meskipun
semisal baru nikah, masih beberapa hari yang lalu nikahnya, masih pengantin baru, apabila ingin siang hari atau tidak boleh, karena itu masih waktu-waktu yang dilarang. Yang kedua, pendidikan dalam puasa itu melatih kebersamaan. Di antaranya hikmah atau pendidikan dalam puasa itu melatih kebersamaan. Seperti halnya kita melaksanakan puasa. Kita melaksanakan puasa itu tumbuhnya kekuatan gitu karena kita bersama. Karena kita semuanya sama-sama puasa. Kalau dalam keluarga, sekeluarga puasa karena itu waktunya puasa. Kalau di pesantren, seluruh santri harus puasa. Kalau dimanapun yang namanya umat muslim mengaku Islam, mengaku Muslim, maka harus melaksanakan puasa. Maka dengan semua melaksanakan puasa akan timbul kekuatan, akan timbul ketahanan, menahan lapar, karena semua pun itu menahan lapar, menahan haus, menahan dahaga. Bahkan yang namanya puasa itu ada tingkatan-tingkatan. Ada puasa perut, perumpamaannya, ada puasa jasad, ada puasa ruh. Puasa perut menahan makan dan minum, puasa jasad menahan penglihatan, pendengaran, pembicaraan, tangan, kaki dipuasakan terhadap larangan-larangan yang telah Allah larang, jangan sampai kita laksanakan. Dan juga puasa ruh. Puasa ruh itu semuanya hatinya berdasarkan ikhlas, berdasarkan lillah, dengan karakternya menjadikan hasil puasa tersebut betul-betul menjadikan nilai ibadah, menjadikan amal perbuatan yang menjanjikan di kemudian hari. Yang ketiga, pelajaran dalam puasa tersebut bahwa puasa mendidik atau melatih jiwa sosial. Puasa mendidik, melatih jiwa sosial itu karena seperti apa? Seperti halnya kita menahan hawa lapar, menahan kita lapar, menahan kita haus. Bagaimana seseorang tidak makan, tidak minum, kita merasakan seperti itulah laparnya, seperti itukah hausnya. Kita masih mending, kita tidak lapar, kita lapar, kita tidak makan, kita haus, kita tidak minum, masih ada harapan, sisa-sisa makanan, bahkan di rumahnya masih ada makanan, masih ada minuman. Toh kita harus memikirkan orang di belakang kita, di samping kita, di tetangga-tetangga kita, di sebelah sana ada orang yang lapar, yang haus karena tidak ada makanan dan tidak ada minuman. Karena tidak ada makanan yang tidak bisa dimakan, mungkin 1 hari, 2 hari, bahkan 3 hari dia tidak menemukan makan. Kita hanya sebatas siang, waktu malam bisa buka. Pikirkan seperti itu, pikirkan di sana. Maka yang namanya Islam itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat seluruh alam. Semuanya harus merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya jiwa sosial. Nah, dalam puasa tersebut dididiklah jiwa sosial. Dididiklah kita harus merasakan bagaimana orang yang tidak makan. Nah, yang selanjutnya, pendidikan daripada puasa tersebut ada yang mengeluarkan pengorbanan. Ada istilah mengeluarkan zakat. Nah, itu setelah kita merasakan, buktikanlah dengan pengorbanan kita. Yang punya kelebihan daripada kekurangan orang lain, berikanlah kelebihan kita terhadap kekurangan lain. Kita punya harta lebih, sumbangkan jika orang yang tidak memiliki harta. Berikanlah orang yang belum makan, bahkan ada anak yatim di sana, ada keluarga yang miskin, yang fakir. Kita bantulah dengan karakter dan akhlak jiwa sosial yang telah dididik masa bulan puasa. Itu dibuktikan dengan zakat, dengan istilah pengorbanan harta yang lainnya, infak, banyaklah. Itu merupakan pengorbanan yang terkandung dalam puasa tersebut. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila terlalu banyak kesalahan. Kami harap apabila ada kekeliruan diperingati dan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.